Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa kembali di kajian buku The Study Quran, A New Translation and Commentary. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas satu ayat lagi dalam surat Al-Fatihah, yakni ayat yang ketiga, Ar-Rahman Ar-Rahim. Mari sama-sama kita ikuti. Silahkan juga ikuti melalui teks yang ada di dalam layar masing-masing, sementara saya membaca dari sini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, the compassionate and the merciful. Di penjelasan bagian ini disebutkan bahwa this verse repeats two divine names, the compassionate Ar-Rahman and the merciful Ar-Rahim, that are recited in the Basmalah, in the opening of each surah except surah 9 or repentance, At-Taubah. Yang kedua nama tersebut juga dibaca di dalam Basmalah dalam pembukaan surah, di hampir semua pembukaan surah kecuali surah ke-9, yakni surah At-Taubah. Both names are intensification of the word rahmah, meaning mercy or loving mercy. Dua Asmaul Husna tersebut, Ar-Rahman Ar-Rahim, itu adalah intensifikasi atau penekanan dari kata rahmah, yang artinya adalah mercy, kepemurahan, kepengasihan, atau bisa dimaknai yang lebih tepatnya adalah loving mercy, pengasih pemurah. Ar-Rahman, which is also the title of Surah 55, is considered to be more emphatic, embracing and encompassing than Ar-Rahim. Lafaz Ar-Rahman yang juga merupakan nama surah yang ke-55 itu dianggap lebih emphatic, lebih meliputi, lebih mencakup daripada Ar-Rahim. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir, At-Tabari, itu disebutkan bahwa Ar-Rahman itu lebih empatik, lebih luas, lebih mencakup dari kata Ar-Rahim. It is one of the divine names that cannot be applied to anything other than God. Ini atau sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah di antara Asmaul Husna, nama-nama ilahi yang tidak dapat diaplikasikan, dilekatkan kepada segala sesuatu kecuali untuk Tuhan, kecuali kepada Tuhan. Jadi hanya milik Tuhan, milik Allah Subhanahu wa taala. Either literally or figuratively, baik secara literal maupun secara figuratif, secara denotatif maupun secara konotatif. Since it connotes the loving mercy by which God brings forth existence. Karena maknanya divine names tadi itu, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi itu, Ar-Rahman itu terutama mengindikasikan loving mercy atau maha kasih pemurahan, yang dengan sifat tersebut Allah itu menciptakan semua makhluknya, brings forth existence, memberikan kehidupan, memberikan keberadaan, eksistensi bagi makhluk ciptaannya. Ar-Rahim indicates the blessing of nourishment. Kalau tadi Ar-Rahman ya, kalau ini Ar-Rahim itu mengindikasikan anugerah of nourishment or rizq, adalah anugerah rizki.
by which God sustains each particular existent thing. Yang dengan Ar-Rahim itu Allah Subhanahu wa taala sustains each particular existent thing, memberlanjutkan, memberi kehidupan bagi setiap makhluk yang mempunyai eksistensi. Jadi kalau tadi itu adalah dengan Ar-Rahman, Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ciptaannya, menciptakan makhluknya, sementara dengan Ar-Rahim itu memberlanjutkan atau merawat keberlanjutan hidup dari makhluknya tersebut. Sustained existent thing, each particular existent thing. Thus, it may apply figuratively to creatures. Oleh sebab itu, sifat ini, asma ini, nama ini, mungkin bisa diaplikasikan secara figuratif, secara kiasan, untuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. And the adjective Ar-Rahim is in fact used to describe the prophet in surah 9 verse 128. Jadi sifat tadi itu bisa juga dimaknai secara kiasan untuk keseluruhan ciptaan, dan kata sifat Ar-Rahim itu juga dipakai untuk mendeskripsikan Nabi di surah ke-9 128. As Ar-Rahman is more encompassing, it is closer to the highest name of God, Allah. Karena Ar-Rahman itu lebih meliputi, lebih menyeluruh, nama Ar-Rahman itu lebih dekat dengan nama yang paling tinggi dari Tuhan, yaitu Allah. Ini disebutkan di dalam surah ke-17 ayat 110. Yang enjoins the prophet to say, yang memerintahkan Nabi dengan mengatakan, call upon God or call upon the compassionate. Whichever you call upon, to him belong the most beautiful names. Qul Allah awid Ar-Rahman, kalau tidak salah begitu ayatnya. Jadi setelah memerintahkan Nabi memanggil atau menyebut nama Tuhan itu dengan nama Allah, langsung setelahnya atau memanggilnya dengan nama Ar-Rahman. Ayyan ma tada'u, dengan cara apapun engkau memanggil Allah, to him belong the most beautiful names. Ya, baginya falahul asmaul husna, maka bagi Allah adalah nama-nama yang indah. The relationship between them is thus presented as that of different levels or degrees of light. Hubungan antar kedua nama tersebut lalu dapat dipahami atau disajikan dalam konteks perbedaan level atau perbedaan derajat cahaya. Maksudnya kalau kita ini dianalogikan dengan cahaya, maka levelnya, degreesnya, derajat intensitasnya itu berbeda antara Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Ar-Rahman is like the light of sun that illumines the whole sky. Ini permisalannya ya. Ar-Rahman itu seperti cahaya matahari yang menyinari keseluruhan langit. And Ar-Rahim is like the particular ray of sunlight that touches a creature. Sementara cahaya Ar-Rahim itu seperti seperti cahaya matahari, apa itu namanya, cahaya sun rays itu ya sinaran matahari, cahaya matahari yang menyentuh ciptaannya. Sinar matahari yang sudah mengenai objek ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu lebih partikular. Kalau tadi Ar-Rahman itu the whole sky,
the sunlight that touch or that illuminates the whole sky. Tapi kalau Ar-Rahim itu adalah cahaya yang mengenai satu objek tertentu. In Islamic metaphysics and cosmology, it is stated that it was by God breathing. Dalam disiplin kosmologi dan metafisik Islam, ini disebutkan bahwa it was by God breathing, dengan nafas Ar-Rahman, dengan nafas Tuhan, the breath of the compassionate atau nafs Ar-Rahman upon the immutable essences, terhadap atau yang menimpa pada yang ditiupkan pada esensi-esensi yang tidak berubah, esensi-esensi yang tetap, al-a'yan ats-tsabitah, which are the archetype of all things in divine knowledge. That the world was brought into being, yang mana immutable essences itu atau esensi-esensi yang tak berubah itu merupakan bentuk asli dari segala sesuatu dalam pengetahuan Tuhan, yang dunia ini was brought into existence, kemudian diciptakan. Apa ini maksudnya? Ini disiplin ilmu Islamic Metaphysics and Cosmology ini agak lebih dekat dengan penjelasan yang sifatnya filosofis atau dikenal dalam filsafat Islam atau mistisisme Islam, tasawuf falsafi. Itu penjelasannya seperti ini tadi, bahwa nafs Ar-Rahman atau nafas Ar-Rahman dari Tuhan itu ditiupkan kepada esensi-esensi yang tetap yang berada di Lauhul Mahfuz sana, yang dengan itu kemudian dunia ini diciptakan atau terjadi, hidup, nyata, brought into existence. Jadi hubungannya dengan cahaya tadi, kalau Ar-Rahman itu mencakup cahaya yang menyinari keseluruhan, Ar-Rahim cahaya yang menyinari objek tertentu. Tapi dalam konteks Islamic kosmologi dan metafisik, cara menjelaskannya sedikit berbeda, atau untuk secara menjelaskannya atau mengurai makna Ar-Rahman itu dimaknai dalam pengertian nafsur Rahman. Dari nafsur Rahman itulah lahir, tercipta dunia ini, kira-kira begitu. Together, these two divine names refer as two aspects of divine mercy. Secara bersamaan, kedua nama itu, Ar-Rahman Ar-Rahim itu merujuk pada dua aspek dari kemaha-pemurahan Tuhan atau rahmah. One essential and universal, and the other attributive and particular. Sifat yang satu itu bersifat universal dan esensial, yaitu Ar-Rahman. Sementara yang lain sifatnya atributif dan particular. Sifatnya adalah lebih partikular dan dilekatkan pada objek tertentu atau atributif. The first is that by which creation is brought forth. Yang pertama, yaitu Ar-Rahman tadi itu, adalah yang dengan nama itu ciptaan ini diciptakan. The creation is brought forth. Brought forth atau bring into being itu adalah diciptakan, dijadikan menjadi ada, tepatnya begitu. Sementara while the second is that by which God shows mercy to those whom He will. Sementara Ar-Rahim yang kedua itu adalah nama yang dengan nama itu Tuhan menunjukkan kepemurahannya, kemahapengasihannya kepada orang yang Ia kehendaki. Ini dijelaskan
dalam surah ke-33 ayat 43, and he is merciful unto the believers. Gitu. Kemudian, the essential and universal mercy is that of the compassionate. Yang essential dan universal itu atau kemaha pengasihan atau kemaha penyayangan yang universal dan essential itu adalah nama the compassionate Ar-Rahman, which God bestows upon all things through their very existence, and is the divine aspect referred to in Surah 20 verse 5. The compassionate mounted the throne. Oke, kita baca per kata terlebih dahulu. Sampai mana kita tadi? The essential and universal mercy adalah Ar-Rahman, ya. Yang mana dengan Ar-Rahman tersebut Allah memberi karunia kepada segala sesuatu melalui keberadaan mereka, melalui eksistensi mereka. Dan Ar-Rahman juga adalah aspek ilahiyah yang dirujuk pada surah ke-20 ayat ke-5. The compassionate mounted the throne. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman itu yang bertahta di atas singgasana. Itu secara figuratif ya, dimaknainya. Then mounted the throne. 'alal 'arsy istawa Ar-Rahman. Di surat yang lain juga dikatakan begitu. The particular mercy is that of the merciful. Sementara kemaha pengasihan yang lebih partikular, lebih khusus, itu adalah Ar-Rahim, through which each creature that exists is sustained and which varies in mode according to the manner in which the divine name or attribute has become manifest. Yang dengan sifat Ar-Rahim tersebut, atau yang melalui Ar-Rahim tersebut, setiap ciptaan yang ada itu bisa berkelanjutan, itu bisa hidup lah, katakan begitu, yang bentuknya bermacam-macam sesuai dengan cara bagaimana sifat atau nama ilahiyah itu mewujudkan dirinya atau menampakkan dirinya, manifest. Oke, kita lanjutkan. It is evident that divine names of beauty, misalnya ini terbukti bahwa Asmaul Husna atau nama Tuhan yang indah seperti the kind, yang baik, Al-Latif, the clement, yang lembut, Al-Halim, and the beautiful, Al-Jamal, are manifestations of mercy. Merupakan penampakan atau perwujudan dari sifat Ar-Rahim atau mercy, atau kepemurahan Tuhan. But in divine names of rigor, such as the powerful, the avenger, and the abaser, the manifestation of divine mercy is veiled by inseparability of God's kindness from His majesty and determinative power. Okay. Sementara dalam nama-nama Tuhan yang tegas, yang tadi beauty, yang sekarang yang tegas, yang keras, seperti the powerful, Al-Qadir, the avenger, atau Al-Mustaqim, yang Al-Muntaqim maksudnya, Al-Muntaqim yang yang membalas dendam, the abaser yang menyesatkan, adalah manifestasi dari ketika nama-nama Tuhan yang pengasih tadi itu tertutup atau ditutup by the inseparability of God's kindness, ditutup oleh
ketidakmungkinan untuk memisahkan kebaikan Tuhan from His Majesty dari kebesarannya dan dari kekuatannya dari kekuatan Tuhan yang menentukan, kekuatan yang determinatif. God is thus said to be compassionate toward all of creation and merciful toward the believers. Tuhan kemudian dikatakan bahwa Ia itu merupakan Ar-Rahman, Dia merupakan pengasih kepada seluruh ciptaan, dan Dia penyayang atau merciful, pemurah kepada hanya orang-orang mukmin, orang-orang yang percaya. Ayat ini position between the verse 2, which alludes to God being the sovereign over all dimensions of space, both seen and unseen, and verse 4, which alludes to God being the master of all time, since all things end on the day of judgment. This verse indicates that God's mercy encompasses and interpenetrates all time and all space, as in Surah 7, verse 156, my mercy encompasses all things. Jadi karena posisi ayat ini berada di antara ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yang bermakna bahwa Tuhan itu berkuasa atas segala dimensi ruang, atas segala dimensi alam, baik yang terlihat maupun yang tak terlihat. Dan ayat keempat yang bermakna bahwa Tuhan itu adalah the master of all time, penguasa segala waktu. Since all things end on the day of judgment, karena semuanya akan berakhir pada hari kiamat, Maliki Yaumiddin, itu yang ayat keempat. Maka ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini mengindikasikan bahwa God's mercy, rahmat Tuhan atau kemaha pengasihan dan kepenyayangan Tuhan itu meliputi, encompasses, dan interpenetrate dan memasuki seluruh waktu dan seluruh ruang, sebagaimana dalam surah 7 ayat 156 yang menyebutkan rahmati wasi'at kulla syai', bahwa rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Jadi luar biasa makna dari ayat ketiga ini juga dari surat Al-Fatihah yang setiap hari kita baca, bahwa ternyata Ar-Rahman Ar-Rahim itu memiliki makna yang begitu dalam, bahwa rasa kasih atau sifat pengasih dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, berada di seluruh alam, berada atau mencakup seluruh waktu. Jadi insya Allah kita belajar dari sini bahwa kita semuanya hidup masih bisa menarik dan menghela nafas, berpuasa juga di bulan Ramadan ini, dan terus melanjutkan kehidupan ini untuk menebar manfaat dengan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.